Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pemrograman objek 2, serta rekan-rekan sekalian. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil pengerjaan tugas besar kami dalam rangka memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pemrograman objek 2. Tanpa basa-basi lagi, selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi yang sudah kami persiapkan. Baik, pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Faza Asmaro dan rekan saya Iqmal Akbar Kurnia. Aplikasi Quizmaster merupakan aplikasi quiz yang memiliki tujuan awal sebagai sarana digital untuk bidang pendidikan, tetapi juga mengadaptasi tema hiburan di dalamnya. Dengan didukung beberapa fitur unggulan, menjadikannya aplikasi yang dapat digunakan pada bidang selain bidang pendidikan, dan tentunya dapat digunakan oleh semua kalangan. Selanjutnya adalah arsitektur dan metode yang kami terapkan selama proses development aplikasi. Dengan menerapkan desain arsitektur MVC atau Model View dan Controller, secara garis besar aplikasi kami terbagi menjadi 3 bagian, yaitu model, bagian yang mengelola dan berhubungan langsung dengan pusat penyimpanan data. Yang kedua ada view, yaitu bagian yang menyajikan desain UI ataupun UX kepada pengguna. Dan yang ketiga ada controller, yaitu jembatan antara model dan view di setiap proses request dari pengguna. Sedangkan alasan menggunakan metode SDLC Waterfall karena sedikitnya jumlah anggota yang kami bentuk. Selanjutnya adalah teknologi yang kami gunakan dalam membuat proyek tugas besar ini. Yang pertama tentunya adalah Java, yang kedua NetBeans sebagai IDE-nya, lalu file JSON yang digunakan untuk menyimpan data quiz dan user, lalu yang terakhir adalah Git sebagai version control dan GitHub sebagai project management yang kami gunakan untuk mempermudah kami dalam membuat kode bersama-sama. Selanjutnya adalah demo program dari aplikasi Quizmaster. Oke, di sini halaman yang muncul pertama adalah halaman home. Di sini terdapat form yang berisi kode dan nama, yang dimana kode tersebut adalah kode quiz untuk kita masuk dan menjawab quiz. Nah, tetapi di sini sebelum menjawab quiz, saya akan memperlihatkan cara untuk membuat quiznya itu sendiri. Pertama, kita klik tombol buat soal di kanan atas. Lalu di sini adalah tampilan untuk halaman login. Tetapi karena kita belum memiliki akun, jadi kita harus melakukan daftar terlebih dahulu. Kita klik daftar, lalu di sini ada form untuk registrasi. Pertama kita isi namanya, misalkan Iqmal. Lalu username-nya misalkan Iqmal123. Dan password kita isi Iqmal12345. Tetapi di sini I-nya, I awalnya itu adalah huruf besar. Karena password ini memiliki ketentuan minimal 1 huruf kapital dan minimal harus ada angka. Nah, setelah diisi semua, lalu kita klik submit. Nah, setelah berhasil, maka akan muncul notifikasi, dan setelah kita pencet OK, maka akan kembali ke halaman login. Nah, lalu selanjutnya adalah kita akan memasukkan username dan password yang telah kita buat tadi. Misalnya username yang tadi adalah Iqmal123, dan passwordnya Iqmal12345. Nah, di sini ada opsi Remember Me. Jadi kalau kita ingin menyimpan login kita, maka kita bisa centang Remember Me. Kita centang saja. Lalu tekan login untuk masuk ke halaman dashboard. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faza. Ya, selanjutnya ini adalah halaman dashboard. Di halaman dashboard ini sendiri terdapat beberapa fitur. Yang pertama itu kita bisa edit nama dari pengguna. Misal kita pengen ngubah nama yang semula namanya Iqmal
menjadi Iqmal Akbar. Kita bisa klik tombol pena di situ, lalu langsung saja kita klik ketikkan apa yang mau diubah di sini. Nah, nanti di sini ada tombol checklist, bisa kita tekan itu sebagai tanda bahwa kita selesai mengeditnya. Akan secara otomatis juga mengubah nama pengguna itu di pusat datanya nanti. Jadi ketika kita login di kemudian hari atau di waktu yang lain, itu akan secara otomatis namanya sudah update. Nah, selanjutnya di sini ada tombol home. Kegunaannya untuk kembali ke halaman home tadi di awal, tapi tanpa melakukan logout. Kita langsung coba di sini. Nah, langsung kembali ke halaman sini. Tapi jika kita pencet buat soal lagi, itu akan kembali ke dalam dashboard lagi. Nah, itu karena kita tidak melakukan logout. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penambahan quiz. Nah, di sini kita tinggal klik saja tombol tambahnya. Di sini nanti akan langsung muncul card dari quiz itu sendiri. Nah, secara default namanya itu quiz 1, quiz 2, dan sampai seterusnya nanti. Di sini juga kita bisa add quiznya, add soalnya maksud saya. Nah, ini adalah halaman untuk membuat soal. Di sini juga bisa kita lihat, untuk membuat soal, kita cukup tekan tombol tambah yang ada di bawah sini. Kita tambah, nah, akan muncul card-nya. Card-nya akan muncul sebanyak kita menekan tombol tambah ini. Nah, misalnya di sini ada sebanyak 4 soal. Soal yang disediakan di quiz ini, itu terdapat 4 jenis. Yang pertama ada pilihan tunggal, pilihan ganda, isian singkat, dan juga esai. Yang pertama, kita langsung isi dengan pilihan tunggal. Nah, ketika di dalam card sini, kita bisa melihat di kolom sebelah kiri, ini adalah untuk pengisian soal. Jadi kita buat soal nanti di sini. Nah, setelah kita membuat soal di kolom sebelah kiri, nah langsung kita buat kunci jawabannya. Kita contohkan saja, misalnya ada JS, kemudian ada Java, kemudian ada C, dan juga ada Secret di sini. Nah, ini misalnya jawaban yang tepatnya adalah A. Kita tinggal tekan saja, kita pilih saja di mana yang menurut kita itu kunci jawaban yang tepat. Itu terserah sebagai pengguna saja. Selanjutnya di sini adalah jenis soal kedua, yaitu pilihan ganda. Pilihan ganda sebenarnya tidak jauh beda cara pengisiannya seperti yang tadi, tapi perbedaannya adalah jumlah kunci jawaban yang ada disediakan di sini adalah lebih dari 1. Misalnya kita isi semua kunci jawabannya dulu. Setelah itu, nah kita tambah soalnya jawaban ini ada lebih dari 1. Nah, soal selanjutnya misalnya isian singkat. Isian singkat di sini kita cukup mengisi kolom soal dan juga kolom jawaban saja. Misalnya kolom jawabannya di sini adalah jawaban. Dan yang terakhir adalah jenis soal tipe esai. Esai sendiri tidak memiliki kunci jawaban karena nanti akan dijelaskan di penjelasan berikutnya. Perlu diketahui juga sebelumnya bahwa setiap soal yang telah di-set kunci jawabannya di sini, itu tidak perlu dicek satu persatu oleh host yang memiliki quiz ini atau yang membuat quiz ini. Jadi cukup membuat soal dan juga membuat kunci jawabannya. Setelah mengatur semuanya beres, kita bisa save, dan itu ketika dikerjakan oleh responden nanti akan dicek secara otomatis. Nah, termasuk yang soal isian pendek, isian singkat. Namun jika esai nanti harus manual, karena akan ada penjelasan lebih lanjut nanti. Nah, untuk kita kembali lagi ke sebelah atas, di sini ada info tambahan. Info tambahan ini kegunanya untuk menambah field tambahan atau opsi tambahan yang sekiranya mungkin ingin ditambahkan. Misalnya jika dosen yang membuat kuis ini ingin menambahkan field name, cukup tambahkan seperti itu saja. Di sini juga ada skor default dan waktu default. Nah, itu yang mana akan memberikan isian secara otomatis kepada field skor dan waktu yang ada di card sini ketika kita menambahkan. Jadi kalau tadi kita default yang masing-masing dikasih 100,
dan waktunya masing-masing 60, nah itu akan setiap kita tambah itu ya seperti itu, akan sesuai 100 dan 60. Tapi jika kita ubah di sini, misalnya maksimal skornya itu kita ubah jadi 20. Nah, misalnya ini untuk soal yang sekiranya mudah, atau memang ingin defaultnya seperti itu waktunya, misal 30 detik. Untuk 30 itu maksudnya 30 detik, dan 20 itu ukuran poin, satuan poin. Nah, kita tambah soal baru misal. Nah, di sini akan secara default dia menambahkan, mengisi secara otomatis kolom skor menjadi 20 dan waktu menjadi 30. Atau jika kita misalnya setelah membuat sejumlah 5 soal, bukan fitur hapus, di sini ada fitur hapus. Nah, kita cukup klik saja, kemudian ada muncul notifikasi untuk konfirmasi. Tekan yes untuk menghapus dan no untuk membatalkan. Ya, sudah terhapus. Kemudian setelah kita yakin atas semuanya yang kita siapkan ini, kita cukup tekan save saja. Nah, di sini juga ada notifikasi nanti bahwa data berhasil disimpan. Tekan OK. Nah, di sini kita juga bisa mengedit nama kuis. Misalnya kuis pemrograman web. Nah, seperti itu, sama halnya seperti edit nama tadi, ubah, tapi di sini ubah judul kuis. Di sini ada kode dari kuis itu sendiri. Nah, kode ini di-generate secara otomatis oleh programnya. Jadi tidak bisa diubah dan tidak perlu kita buat. Nah, kita di sini bisa tekan tombol salin yang selanjutnya akan dibagikan ke responden. Ini akan otomatis disalin ke clipboard. Nah, ini ya. Nah, jika sudah selesai, kita bisa tekan save tadi, sudah disimpan, kita keluar ke dashboard. Ada fitur tambahan lagi, misal kita ingin menghapus suatu quiz. Itu bisa kita lakukan dengan menekan tombol yang ada di pojok kanan sini. Ini adalah fitur hapus. Kita cukup tekan saja. Nanti ada dialog konfirmasi lagi, kita tekan yes. Nah, itu sudah langsung terhapus secara otomatis. Mungkin itu untuk fitur-fitur yang ada di dalam dashboard dan ketika ingin membuat suatu quiz dan beserta soal-soalnya itu sendiri. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan bagaimana caranya untuk melakukan pengisian dari quiz-quiz itu sendiri sebagai responden yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Iqmal. Oke, baik. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai bagaimana cara untuk menjawab soal. Tapi sebelum itu, di sini ada tombol keluar yang berfungsi untuk logout. Jika kita menekannya, maka kita akan keluar dari akun yang sedang login saat ini. Jika kita menekan yes, nah maka kita akan langsung dikembalikan ke halaman login. Sehingga saat kita ingin membuat soal kembali, maka kita harus login ulang. Nah, dari sini kita back saja ke home. Oke, setelah itu kita akan mencoba untuk memasukkan kode dari kuis yang telah kita buat tadi. Nah, karena di sini saat kita membuat kuis tadi memerlukan field tambahan yaitu NIM, maka di sini akan muncul field tambahan NIM. Tetapi jika tadi kita tidak membuatnya, maka di situ hanya ada kode dan nama saja. Nah, kita coba masukkan namanya adalah Aldo. Dan NIM-nya misalkan 123. Nah, kita masuk. Setelah kita menekan tombol masuk, maka akan muncul dialog konfirmasi untuk menanyakan apakah responden telah siap atau belum untuk menjawab soal. Jika telah siap, maka akan kita tinggal tekan yes saja. Nah, setelah masuk, kita bisa lihat di atas kiri ada judul dari kuis, dan di atas kanan ada waktu dari soal yang saat ini gitu. Nah, lalu di bawahnya itu adalah soalnya, dan di bawahnya lagi adalah jawabannya. Nah, untuk soal di sini itu ditampilkan secara random, sehingga untuk setiap responden akan menerima urutan soal yang berbeda-beda. Nah, contohnya di sini adalah soal yang multiple choice atau pilihan ganda.
Contohnya kita akan jawab yang B dan D. Kita next. Selanjutnya adalah pilihan tunggal. Contohnya kita akan jawab yang A. Dan sebelum next, kita bisa lihat di atas kanan di bagian waktu, di situ waktunya itu akan bertambah dengan waktu dari soal selanjutnya. Kita next. Nah, dia waktunya bertambah 60. Lalu selanjutnya di sini adalah soal isian singkat. Kita contohkan, jawab. Oke, kita next. Nah, lalu di sini adalah soal terakhir yaitu esai. Kita contohkan juga. Oke, setelah itu maka tombolnya akan berubah menjadi finish, yang berarti soalnya telah selesai. Kita klik. Nah, lalu akan muncul poin dan waktu pengerjaan yang responden butuhkan untuk menjawab soal ini. Lalu setelah kita tekan OK, maka akan kembali ke home. Oke, selanjutnya sebagai host, kita bisa melihat siapa saja yang menjawab. Kita masuk dulu ke menu buat soal. Nah, karena tadi kita telah logout, jadi kita harus login kembali. Oke, kita tekan login. Nah, selanjutnya di situ di card quiz ada tombol skor. Kita bisa tekan untuk melihat siapa saja yang telah menjawab. Nah, contohnya di sini ada 2 orang yang telah menjawab, dan bisa kita lihat di bawah tabel bahwa kita bisa mengklik data pada tabel tersebut untuk memeriksa soal esai. Kita bisa contohnya klik yang data pertama. Nah, di sini untuk soal esai kita ada 3 kondisi. Yang pertama, jika border dari text areanya itu adalah abu-abu, berarti soal itu jawaban itu belum diperiksa. Lalu jika kita tekan tombol silang, maka akan berubah menjadi merah, yang berarti soal esai tersebut salah. Nah, lalu jika kita tekan checklist, maka akan berubah menjadi hijau, yang berarti soal tersebut benar. Jika kita keluar, kembali, setelah itu, jika kita akan kembali ke dashboard, kita bisa tekan tombol silang, dan kita bisa tekan tombol home untuk kembali ke home tanpa logout. Nah, mungkin untuk demo aplikasi dari kami cukup sekian. Saya kembalikan lagi ke Faza. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk mendownload aplikasi ini. Yang pertama harus kalian lakukan adalah membuka browser kalian masing-masing, browser apapun itu, kemudian menuliskan link atau dengan cara mengklik link yang sudah disediakan di deskripsi. Kita enter, kemudian akan dibawa ke halaman GitHub dari Iqmal Akur. Di sini kita tinggal scroll aja ke bawah. Nah, di sini ada linknya. Tinggal klik. Jika sudah muncul seperti ini, kita download saja. Atau bisa kita arahkan ke tempat download yang kita inginkan. Dan jika downloadnya sudah selesai, kita bisa langsung cek ke direktori tempat tadi kita menyimpan. Nah, tadi ada di sini. Kita klik kanan, lalu ekstrak. Kita buka foldernya. Nah, ada file berekstensi jar, langsung kita klik 2 kali saja dan aplikasi sudah terbuka. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan share.